Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya anak-anak Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Riana. Ibu sebagai guru ekonomi di SMA 2 Perguruan Cikini. Nah, Ibu akan membacakan tata tertib siswa selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh SMA 2 Perguruan Cikini. Ya, pertama, peserta didik melakukan absensi setiap hari ke wali kelas dengan mengisi Google Form pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. Petunjuk pengisian Google Form, pertama menuliskan nama lengkap sesuai dengan absensi, melampirkan foto menggunakan seragam. Kedua, peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran, fokus pada kegiatan pembelajaran, tidak sambil mengerjakan hal-hal lain. Nah, di sini Ibu tuntut kalian, anak-anak Ibu, ketika sedang Zoom meeting atau sedang ada pembelajaran, kalian harus fokus pada kegiatan pembelajaran. Tidak boleh sambil makan ataupun main handphone, seperti itu. Selanjutnya, peserta didik wajib mengikuti sesi live dari guru mata pelajaran melalui aplikasi Zoom atau Webex Meet atau Google Meet. Materi pembelajaran live dapat dilihat ulang pada akun YouTube masing-masing guru mata pelajaran. Saat berbicara atau bertanya, audio dalam posisi on. Bila tidak, sebaiknya audio di-mute agar suara lain tidak masuk. Jadi di sini anak-anak Ibu ketika sedang mengikuti sesi live, kalian harus menyalakan audio dalam posisi on ketika ingin bertanya atau berbicara, dan sebaliknya jika guru kalian sedang menerangkan presentasi, kalian harus mute suara kalian agar tidak ada suara lain yang masuk ke dalam Zoom tersebut gitu. Nah, dan juga materi pembelajaran nanti akan diupload di YouTube sekolah, sehingga ketika kalian ingin mempelajarinya kembali atau ada yang tidak masuk, bisa dilihat ulang pada akun YouTube sekolah itu. Nah, berikutnya, peserta didik mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Peserta didik yang mempunyai nilai kurang dari KKM harus melakukan remedial dengan menghubungi guru mata pelajaran terkait. Jadi di sini ketika kalian merasa nilai kalian kurang dari KKM, kalian harus mencari guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan remedial. Selanjutnya, peserta didik wajib menaati tata tertib siswa selama pembelajaran jarak jauh. Sanksi ketidakhadiran siswa selama pembelajaran jarak jauh mengacu pada tata tertib siswa. Nanti tata tertib siswa akan dibacakan atau diberitahu ketika kalian sudah masuk sekolah atau sedang ada kegiatan di sekolah. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang OSIS. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Pengertian OSIS. OSIS itu merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Nah, jadi OSIS ini untuk melatih kalian, anak-anak Ibu, dalam berorganisasi. Karena kita tahu ya, kalau skill berorganisasi itu sangat penting dimiliki oleh setiap siswa. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi OSIS. Fungsi OSIS sebagai wadah. OSIS merupakan satu-satunya organisasi yang resmi di sekolah dan sebagai wadah kegiatan para siswa dengan jalur pembinaan yang lain untuk tercapai tujuan pembinaan siswa. Kedua, sebagai motivator. OSIS sebagai motivator berperan untuk menggali minat bakat siswa serta mengembangkannya melalui ekstrakurikuler. Kedua, sebagai preventif. OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman maupun yang datang dari luar maupun dari dalam. Tujuan OSIS. Pertama, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik budaya dan intelektual. Meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini ada struktur organisasi OSIS SMA 2 Perguruan Cikini. Ya, bisa dilihat terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang keilmuan lainnya. Itu.
Ini perangkat OSIS ya. Pembina OSIS terdiri kepala sekolah, wakil kepala kesiswaan, bapak atau ibu guru. Perwakilan kelas terdiri dari pengurus inti, 2 orang perwakilan kelas. Pengurus OSIS terdiri dari wakil, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, ini ada struktur dan rincian tugas pengurus OSIS. Pertama, pembina OSIS. Pembina OSIS bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan pembinaan dan pengembangan OSIS sekolah. Memberi nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus, mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS, mengarahkan penyusunan ADART program OSIS, menghadiri rapat-rapat OSIS. Perwakilan kelas mewakili kelas dalam rapat, mengajukan usul, mengajukan calon pengurus OSIS, memilih pengurus OSIS, menilai laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya. Pengurus OSIS. Ketua OSIS itu memimpin organisasi dan dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan, memimpin rapat, menetapkan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Kemudian wakil ketua bersama-sama dengan ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran, menggantikan ketua jika berhalangan, membantu ketua dalam melaksanakan kewajiban, bertanggung jawab kepada ketua, dan sekretaris lainnya. Kemudian ada sekretaris memberi saran atau masukan kepada ketua sambil mengambil keputusan, mendampingi ketua dalam rapat, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyiapkan surat serta aktif yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan surat atau laporan hasil rapat, kemudian bertanggung jawab atas administrasi. Kalau bendahara bertanggung jawab atas uang, biaya, membuat tanda bukti kwitansi, bertanggung jawab atas inventaris dan pembendaharaan, mempunyai laporan keuangan secara berkala. Kemudian ada ketua seksi. Di sini ketua seksi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan seksi yang telah diprogramkan, memimpin rapat, menetapkan kebijaksanaan seksi dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kepada ketua koordinator. MPK ya, Majelis Keuangan Kelas. MPK adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS. Jabatan MPK lebih tinggi daripada OSIS. Kemudian MPK memiliki tugas-tugas yang diemban seperti mulai dari laporan OSIS, menilai laporan OSIS, terus bertanggung jawab atas OSIS. Jika ada OSIS yang bermasalah mengenai organisasi, maka MPK wajib membantu. Jika ada OSIS tidak konsisten, MPK wajib untuk mengeluarkan dari organisasi tersebut. Cara kerja MPK mempunyai perwakilan kelas pada setiap kelas. MPK menampung ide-ide perwakilan kelas yang merupakan masukan-masukan dari warga kelas tersebut. Nah, setelah OSIS menyerahkan ataupun melaporkan program kerja kepada pembina, OSIS harus merapatkan dalam rapat pleno terlebih dahulu dengan MPK dan perwakilan kelas. Terdapat beberapa rapat pleno. Rapat pleno pertama itu laporan kerja. Rapat pleno kedua, laporan kinerja OSIS selama semester. Rapat pleno ketiga, laporan pertanggungjawaban OSIS selama 1 tahun. Tugas MPK yang pertama itu mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS, mengevaluasi kinerja OSIS, dan sebagainya. Tapi yang terpenting tugas utama MPK itu adalah memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja OSIS selama jabatannya. Selanjutnya ada struktur organisasi MPK. Sama 2 organisasi ini, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, perwakilan kelas 10 IPA, perwakilan kelas 10 IPS. Hak dan kewajiban MPK. Jadi di sini MPK mempunyai hak mengajukan calon pengurus OSIS, menyusun ADART OSIS, mengajukan usul kegiatan program OSIS, memberi kritik, dan meminta laporan pertanggungjawaban. MPK mempunyai kewajiban mewakili kelas dalam rapat perwakilan, bersama pengurus OSIS membuat dan menetapkan garis besar program kerja, menampung dan menyiapkan aspirasi siswa, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus dalam 1 tahun. Jadi itu saja dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.